Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Sabtu 27 Januari 2024. Bacaan Ekaristi yang akan kita jadikan titik permenungan kita ambil dari misa harian dikutip dari 2 Samuel bab 12 ayat 1 sampai 7a, diteruskan ayat 10 sampai 17, di mana dikisahkan Allah lewat Nabi Nathan menyadarkan kesalahan Daud yang merebut istri Uria dengan perumpamaan orang kaya dan miskin yang kaya punya banyak kambing domba dan si miskin hanya punya seekor anak domba yang dipelihara sampai besar. Ketika si kaya menerima tamu, ia kemudian menyembelih anak domba yang dipelihara oleh si miskin. Daud sangat marah dan bersumpah orang itu harus dihukum mati. Dan Nathan menunjukkan, engkaulah orangnya. Daud menyesal dan bertobat. Ia berkabung cukup lama. Dan Allah melihat pertobatan Daud, maka dia tidak dihukum, tapi keturunannya yang akan dihukum, sehingga kerajaan nanti pecah dan akhirnya lenyap. Sedangkan bacaan Injil dari Injil Markus bab 4 ayat 5 sampai 41 berbicara soal Yesus yang meredakan angin sakal dan gelombang yang cukup besar. Pada waktu terjadi itu Yesus sedang tidur di buritan. Dan para murid ketakutan dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Dan Yesus pun menghardik danau dan angin. Semuanya menjadi tenang. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kita melihat tanggapan atas karya Allah. Dalam bacaan yang pertama, tanggapan Daud akan karya Allah yang menunjukkan kedosaannya ditanggapi dengan sikap yang positif, dengan rendah hati. Daud bertobat dan Allah berkenan kepada Daud. Sikap rendah hati diperlukan untuk mengakui kelemahan dan dosa-dosanya. Yang paling sulit bagi kita adalah mengakui kelemahan dan menutupi dengan kesombongan. Tapi Daud sungguh memiliki semangat rendah hati, mengakui segala kekurangan dan kelemahannya, dan akhirnya tidak dibunuh. Dia diselamatkan. Hukuman akan jatuh pada keturunannya. Maka pertanyaan pertama, apakah kita juga mau seperti Daud
yang memiliki semangat rendah hati dengan meninggalkan kesombongan, agar kita tidak binasa, melainkan tetap hidup. Pada Injil kita melihat tanggapan para murid atas karya Yesus yang masih jauh dari harapan. Tanggapan pertama, mereka tanda kutip menyalahkan Yesus. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Tanggapan ini dikritik oleh Yesus dengan pernyataan yang pedas. Kalau kita memperhatikan Injil sinoptik, perkataan Yesus ini berbeda. Dalam Injil Markus hari ini dikatakan, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Sekalipun melihat karya-karya Yesus, mereka tidak percaya. Takut akan gelombang yang besar. Tidak percaya bahwa Yesus mampu mengalahkan itu semua. Pada Injil Matius, sapaannya berbeda. Mengapa kamu kurang percaya? Percaya tetapi belum maksimal, masih kurang. Karena melihat badai, tantangan, dan hambatan. Dan pada Injil Lukas dipertanyakan, di manakah iman kepercayaanmu? Artinya orang sudah pernah beriman tetapi hilang. Berhadapan dengan karya Allah dan godaan dunia, saya termasuk teguran yang mana? Tidak percaya, kurang percaya, atau di manakah kepercayaanmu? Dalam Injil, tanggapan kedua hanya dikatakan orang takut dan keheranan dan bertanya, siapakah gerangan orang ini? Angin danau pun taat kepadanya. Tidak ada spesifik tanggapan, tapi umum, hanya kagum. Namun di balik kagum itu ada 3 hal. Tidak percaya, kurang percaya, dan di manakah kepercayaanmu? Berhadapan dengan tantangan, kesulitan, apakah kita tetap percaya kepada Yesus yang tetap akan menyelamatkan kita? Mudah-mudahan kita semakin dimampukan untuk tetap percaya sekalipun badai gelombang menghantam kita. Karena Yesuslah sang sumber keselamatan. Kita bertobat seperti Daud dengan berani mengikuti kehendaknya, sekalipun tidak kita ketahui apa yang akan terjadi. Namun kita yakin kehendak Allah itu pasti baik adanya. Semoga iman kepercayaan kita semakin diteguhkan lewat karya-karya dan peristiwa yang kita alami. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas contoh orang-orang yang menanggapi panggilan-Mu, sapaan-Mu. Sikap rendah hati dan pertobatan mutlak diperlukan, dan sikap menyerahkan diri kepadamu juga harus kami lakukan, agar tidak takut
menghadapi tantangan, godaan, hambatan yang ada. Semoga akhirnya kami semakin mampu untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan berani menghadapi tantangan dengan semangat rendah hati. Kuatkanlah kami agar kami tidak goyah menghadapi berbagai tantangan, karena kami percaya Engkau lebih berkuasa dari semuanya. Dan bila kami bertobat, Engkau akan mengampuni dosa-dosa kami, melindungi kami, dan menyelamatkan kami. Semoga iman umat-Mu yang lemah Engkau perdalam, Engkau kuatkan. Akhirnya mereka mengalami sukacita. Sembuhkanlah yang sakit. Terima dalam pangkuan mereka yang telah berpulang menghadap-Mu. Yang punya persoalan besar Engkau urai, yang punya beban berat Engkau ringankan, agar akhirnya banyak orang mengalami kelegaan. Bantulah mereka yang punya persoalan ekonomi, Engkau bantu sesamanya, agar akhirnya mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Semoga yang putus asa Engkau beri harapan baru, dan semoga akhirnya kerajaan-Mu dirasakan oleh banyak orang. Akhirnya kami mohon berkat dan rahmat-Mu sendiri untuk kekuatan iman umat-Mu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, untuk menjaga kesehatan, saya tetap menganjurkan untuk mengikuti protokol kesehatan dengan baik dan benar, agar kita tetap sehat. Dengan kita menjalankan pola hidup sehat, kita akan juga membantu sama dalam mengalami kesehatannya juga. Terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berkontribusi kepada gereja, sehingga terus bisa melayani umat dengan baik, dengan cara masing-masing, dengan doa-doa, dengan karya dan tenaga, dan dengan dana. Kita mencoba untuk terus memberikan yang terbaik bagi gereja dalam pelayanannya, sehingga akhirnya semua orang mengalami sukacita. Semoga akhirnya gereja tetap eksis dalam pelayanan. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.